Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan identifikasi sampel tanah hasil lapangan ilmu tanah kemarin dengan anggota kelompok yaitu Muhammad Arya Putra, Malik Aditya Rohman, Novita Anggi, Akila Langit, dan saya sendiri Aditya Akbar Firmansyah. Kemarin kami mengambil lokasi penelitian di Jalan Selokan Mataram, Kelodokan, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan koordinat X 435463 dan juga koordinat Y 9141168. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raputra Hidayatullah dengan NIM 114250001. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik tanah yang ada pada lokasi yang kita kunjungi. Yang pertama, karakteristiknya apakah ada diferensiasi horizon di sana. Dari lokasi yang kita datangi, setelah kita amati tidak ada diferensiasi horizon pada tanah di area itu, karena kurang lebih warna, tekstur, struktur itu tampak sama semua. Jadi kita indikasikan tidak ada diferensiasi horizon pada area pengamatan kita. Selanjutnya, apa sebab tanpa diferensiasi horizon? Kemungkinan menurut pendapat kami, tanah yang ada di area tersebut memang tanah yang masih muda atau belum berkembang gitu, masih baru. Jadi tidak ada diferensiasi horizon di area tersebut. Kemudian berapa dalam letak batuan induknya? Setelah kita gali dan kita lihat juga dari lereng itu, letak batuan induknya itu sangat dangkal, di mana batuan induknya itu kurang dari 30 cm. Kemudian terakhir dapat kita simpulkan bahwa tanah yang ada di area tersebut adalah tanah litosol. Nah, selanjutnya adalah analisis tekstur tanah. Dari tekstur tanah, pertama kita mengambil segenggam tanah lalu diremas-remas hingga menjadi pasta liat. Kemudian tanah dibuat menjadi seperti bola dengan cara dikepal-kepal. Kemudian tanah dicoba dipita-pita, ditekan dengan ibu jari dengan alas jari telunjuk sampai ujung pita melampaui ujung jari. Nah, yang pertama, segenggam tanah kita remas-remas menjadi pasta liat itu tanahnya tidak mau menyatu meskipun sudah kita tambah air juga. Begitu juga ketika kita buat bola di kepal-kepal, itu tidak bisa, dia masih tidak menyatu. Terus kita coba buat pita lalu tekan-tekan dengan ibu jari, itu tanahnya tidak bisa membentuk seperti kayak pasta-pasta, itu tidak bisa. Nah, dari ketiga poin tersebut kita menyimpulkan bahwa tanah yang ada di daerah kita ini sebagai pasir geluhan. Perkenalkan, saya Akila Langit Rohani dengan NIM 114250074. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai permeabilitas dan porositas tanah berjenis litosol. Permeabilitas tanah berjenis litosol umumnya sedang hingga tinggi. Hal ini disebabkan karena tiga hal. Yang pertama adalah kedalaman tanah yang dangkal sehingga air lebih mudah meresap menuju batuan induk. Selanjutnya adalah struktur tanah yang masih kasar dan belum berkembang sempurna. Terakhir adalah banyak terdapat rekahan pada batuan lapuk yang dapat menjadi jalur untuk air. Lalu selanjutnya adalah porositas pada tanah litosol yang umumnya bertingkatan sedang. Hal ini disebabkan oleh tiga hal juga. Yang pertama, tanah masih mengandung ruang pori yang cukup akibat proses pelapukan batuan. Lalu banyak dijumpai juga pori makro dari akar tumbuhan dan rekahan batuan pada dalam tanah. Selanjutnya adalah ketebalan tanah yang tipis juga menyebabkan volume ruang pori total tidak sebesar ruang pori pada tanah yang telah berkembang sempurna. Saya Malik Aditya Rahman dengan NIM akhir 072 akan menjelaskan mengenai analisis dari bahan organik tanah yang kami amati. Jadi pada tanah yang kami amati itu terdapat pada lapisan permukaannya itu terlihat warna yang lebih gelap dibandingkan dengan lapisan bawahnya. Hal tersebut menunjukkan adanya akumulasi bahan organik dari serasah daun, akar, dan sisa-sisa tumbuhan. Lalu berikutnya banyak ditemukan akar halus pada horizon atas yang menandakan aktivitas biologis pada tanah masih berlangsung. Lalu yang terakhir, ketebalan lapisan atas yang relatif tipis menunjukkan kandungan bahan organik itu hanya terkonsentrasi di permukaan dan jumlahnya tidak terlalu besar.
Selanjutnya, saya Novita Anggisa Putri dengan NIM 114250073 akan menjelaskan tentang analisis sifat tanah kimia. Sifat kimia tanah. Karakteristik kimia tanah litosol sangat dipengaruhi oleh batuan induknya. Dari hasil yang kita dapatkan, tanah yang ada di lapangan tersebut masih berada dekat dengan material hasil pelapukan batuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pH tanahnya diperkirakan agak asam hingga netral, yaitu berada di antara 5,5 hingga 7, serta dipengaruhi oleh pelapukan mineral dan akumulasi bahan organik. Selain itu, kandungan unsur haranya umumnya rendah hingga sedang karena ketebalan tanah yang tipis menyebabkan akumulasi unsur hara terbatas, serta unsur hara mudah tercuci terutama pada daerah dengan curah hujan yang tinggi. Yang ketiga yaitu kesuburan tanah. Kesuburannya alami, umumnya sedang hingga rendah. Produktivitas lahan lebih bergantung pada penambahan bahan organik dan pemupukan. Di sini juga tertera tentang dokumentasi di lapangan dari kelompok kita. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.